hati-hati Mbak, jangan deket-deket dia Mbak. Sumpah tadi saya deket ditunduk, pegang-pegang Mbak. Ini nih manusia kurang ajar, ngapain lu videoin rok gua? Hah? Ayo ditahan dong. Polisi. Selamat malam pemirsa, saya Balkis Manisang. Di Jumat malam kali ini kita akan bahas yang semakin berani dilakukan dan semakin miris juga kita melihatnya ya. Semakin banyak pelecehan seksual di ruang publik. Pelakunya semakin berani dan korban juga semakin banyak nih. Karena apa yang salah belum tahu, apakah penanganannya atau mungkin tidak ada ruang yang membuat pelaku-pelaku ini menjadi jera begitu ya. Kita akan bahas, tapi saya tidak akan sendiri, sudah ada 4 narasumber yang sudah bersama dengan saya di sini. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Brigjen Pol Purnawirawan Ibu Sri Suwari, praktisi kepolisian kita. Apa kabar Ibu Sri? Kabar baik, selamat malam Mbak Balkis. Malam Ibu Sri. Lalu kemudian ada Ibu Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan. Apa kabar Ibu Ami? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, oke. Dan Mbak Zoya Amirin, psikolog kita. Apa kabar Mbak Zoya Amirin? Sehat, puji Tuhan. Oke, dan kita tidak hanya berempat di sini, karena alhamdulillah ada seorang wanita yang berani untuk berbicara. Dia adalah korban dari kasus pelecehan seksual di stasiun Ciamis, Jawa Barat yang baru-baru saja terjadi. Saya perkenalkan dulu ya dengan Mbak Isfi Hanifida. Selamat malam Mbak Isfi. Halo, selamat malam. Baik, Mbak, kita baru-baru ini mengikuti tentang peristiwa yang sangat miris ya, tentang kasus pelecehan seksual yang menimpa diri Anda. Kita turut prihatin Mbak Isfi, kita akan jauh menanyakan hal tersebut senyaman Mbak Isfi nanti, tapi kita lihat dulu bagaimana dengan tayangan soal pelecehan seksual ini. Di ruang publik, pelaku berani melakukan pelecehan seksual. Masih adakah tempat aman bagi wanita? Jangan sembarangan ya, kamu udah megang anak-anak. Baik, kita langsung ingin tahu ya, mungkin bisa berbagi senyamannya Mbak Isfi ya. Mbak Isfi Hani bisa mungkin berbagi dan speak up juga ya kepada pemirsa TV One tentang kronologinya. Bagaimana Mbak Isfi, silahkan. Oke, pada saat itu kejadiannya hari Senin itu saya keberangkatan dari Bandung menuju Ciamis, turun di stasiun Ciamis sekitar pukul 17.08 sesuai dengan jadwal kedatangan di stasiun Ciamis. Lalu saya bergegas sebelum ke pintu keluar menuju toilet dari stasiun Ciamis. Setelah itu saya di sana juga melakukan kegiatan buang air kecil gitu ya, buang air kecil. Terus itu posisinya pas masuk itu ada 4 pintu, di toilet wanita ini ada 4 pintu kamar mandi, bentuknya bilik gitu ya. Nah terus ada 4 kamar mandi, yang sebelah pojok itu, yang sebelah yang sebelah barat itu sudah terisi. Sebelah pojok sana tuh sudah terisi. Jadi memang itu posisinya sudah terkunci. Jadi udah ada isinya gitu. Akhirnya saya pakai toilet yang di sebelahnya. Nah, itu posisi toiletnya toilet jongkok gitu ya, ada showernya gitu. Ya udah saya melakukan kegiatan buang air kecil. Nah, ketika di tengah-tengah buang air kecil, setelah masih saya pegang showernya ini, tiba-tiba ada handphone yang mengarah ke bagian saya gitu dari bawah bilik di sebelah kanan saya ini.
Jadi memang kamar mandinya yang mengarah ke pintu gitu ya. Jadi pas saya lihat, oh kok ada handphone warna hitam dengan kamera mengarah ke saya gitu. Posisi itu saya masih jongkok. Terus saya refleks gitu kan, refleks karena ada shower gitu. Akhirnya saya semprot pakai shower. Ya udah akhirnya handphonenya gitu. Terus saya langsung bergegas gitu dan mengetuk pintu yang sebelahnya gitu. Ini siapa ya di dalam? Kok rekam-rekam pakai handphone? Siapa ya? Siapa gitu. Dengan kondisi shock gitu. Shock pada saat itu shock. Hah, bener itu ada handphone gitu. Ada handphone yang kameranya mengarah ke saya gitu pada saat itu. Nah akhirnya saya ketok tapi tidak ada respon, tidak ada jawaban. Ini kenapa kok nggak ada jawaban? Apakah toiletnya memang rusak atau seperti apa gitu? Akhirnya saya bergegas keluar gitu ya. Sambil saya nggak lepas pandangan itu dari pintu tersebut gitu. Memang takutnya ada orang yang keluar gitu. Saya sambil nengok ke sebelah kanan gitu, ini ada Pak Satpam, oke, ada petugas stasiun juga gitu. Makanya dari situ saya langsung, tapi pandangan saya nggak lepas dari toilet gitu, dari toilet wanita itu. Takutnya memang ada yang keluar, karena saya sepenasaran itu dan saya seyakin itu bahwa itu ada kamera handphone pada saat itu. Ya udah saya bergas laporan gitu sambil saya shock, gemeter segala macem gitu kan. Pak, coba tolong dicek tadi saya ketika melakukan pipis gitu ya, ketika buang air kecil ada yang rekam dari bawah gitu kan, ada yang rekam dari bawah. Wah, masa sih Bu? Coba saya cek. Ya, Bapak silakan selaku yang berwenang di sini, coba deh dicek. Saya juga nggak tahu nih emang rusak atau gimana, coba dicek deh. Nah, ternyata Pak Satpam juga ngecek ini nggak rusak Bu dan ini ada orangnya katanya gitu. Terus petugas yang lain juga menanyakan benar ada orangnya, iya tapi nggak ada kakinya gitu, posisinya gitu. Saya juga mau lihat lebih detail juga takutnya yang di dalam sesama perempuan katanya gitu. Jadi kita tunggu aja di luar pintu tulisan toilet wanita itu gitu. Ya udah Pak, saya tungguin karena saya seyakin itu ada kamera handphone yang mengarah ke saya gitu. Makanya sampai mungkin kan saya tiba-tiba lapor gitu kalau nggak ada kejadian itu. Terus akhirnya ditungguin sampai ada kepala stasiun juga, jadi staf yang satunya ini memanggil kepala stasiun gitu. Terus akhirnya kepala stasiun, emang siapa di dalam gitu. Ya udah Pak, ditungguin aja, kita juga lagi nungguin. Akhirnya kita berempat nungguin 3 dari petugas stasiun Ciamis gitu ya. Saya sendiri, terus kita tungguin semua. Akhirnya keluar karena setelah itu juga tidak ada siapa-siapa lagi gitu. Posisinya juga pas saya masuk juga itu memang sudah terkunci, sudah masuk di situ gitu. Nah ketika cleaning service ini keluar, ya ternyata cleaning service mereka juga kaget, sontak gitu. Mereka bareng menyebutkan nama dari petugas kebersihan ini gitu kan. Langsung dengan paniknya mereka juga, waduh, aku langsung refleks yang gimana nih Pak? Gimana nih gitu kan, langsung gitu kan. Terus yang waduh, ternyata gitu kan ya, kita juga semua menghela napas ya, ternyata memang petugas kebersihan dari stasiun Ciamis sendiri gitu. Nah, yang lebih anehnya lagi sebelum kita menyampaikan, jadi Pak Kepala Stasiun ini, kamu lagi apa di sini? Dia juga tiba-tiba panik gitu. Dia tiba-tiba panik dengan menyatakan, cek aja, saya nggak ngapa-ngapain Pak, saya cuma bersihin toilet, cek aja handphone saya. Padahal kita semua gitu belum menanyakan handphone ya? Iya. Kayak gitu, belum, dia sendiri malah yang menyerahkan handphonenya sendiri gitu kan. Padahal memang itu kita menunggu cukup lama itu kita, mungkin ada 15-30 menit itu ada, nunggu lama itu kita di luar. Ini kok gak keluar ya Pak gitu, udah tapi gak apa-apa Pak, saya tungguin gitu. Nah akhirnya dia juga nyerahin handphone, terus saya juga menyadari kejanggalan itu, loh emang udah tahu ini di luar ada apa ribut-ribut, kok tiba-tiba ngasihin handphonenya. Terus Pak Kepala Stasiun pun menyadari itu, loh iya aku kan belum ngasih tahu gitu kan belum ngasih tahu, kok kamu sudah, wah ini kamu memang ya Pak Kepala Stasiun pun memang sudah naik pitam, di situ diambil lah handphone ini, udah Pak cek aja gitu, kalau memang jadi salah tuduhan kan jadi mbaknya yang salah, oh ya silahkan gitu, silahkan Pak. Di situ pun aku udah kondisi shock, jadi aku menyerah handphone itu ke pihak PT KAI gitu, silahkan Pak, saya ingin melihat komitmen dari PT KAI dalam melindungi penumpang yang menjadi korban pelecehan seksual gitu. Oke, nah Mbak Istri, sorry saya potong sedikit. Setelah Mbak menyerahkan itu ke PT KAI, mohon maaf, apakah benar ada bukti rekamannya atau tidak? Sudah tidak ada, dicek oleh Bu, ini udah nggak ada katanya. Saya juga nggak sempat megang handphonenya karena memang pada saat itu sudah shock gitu ya. Saya betul. Juga kayak
percaya aja gitu. Nah, dicek tidak ada Bu katanya gitu. Oke. Saya cek ini nggak ada. Baik, tapi Mbak Isfi pada saat pengecekan apakah ada rekaman Mbak Isfi yang mengecek siapa? Laki-laki atau perempuan? Gimana maksudnya? Sempat nggak mengingat bahwa yang pertama kali mencek handphone itu apakah dari laki-laki atau perempuan ya? Karena kan ini kan menyangkut privasi dari Mbak Isfi juga. Itu dari Pak KS-nya langsung. Karena memang di situ yang saya lihat tidak ada satupun petugas perempuan yang mendampingi saya pada saat itu. Semua saya didampingi laki-laki di situ. Oke. Gitu. Tapi tidak ada ya sama sekali. Ya dalam shock dan kepasrahan itu Mbak Isfi sudah mempercayakan saja. Masih beruntung juga masih ada petugas gitu ya. Itu yang dibikin. Oke, setelah melakukan pengaduan ke petugas KRL, terus apa yang diproses Mbak Isfi setelah itu? Setelah itu Pak Kepala Stasiun juga seperti kebingungan gitu. Saya juga bingung ini karena memang saya belum pernah menghadapi kasus seperti ini ya. Yang saya kecewakan itu, ini kan sounding terus-terusannya ketika kita masuk kereta sudah ada sosialisasi, tapi kenapa sistemnya tidak dibuat gitu ya? Maksudnya kenapa ketika ada kejadian ini kok masih kebingungan harus kemana, seperti apa? Loh ya saya kembalikan lagi kepada pihak PT KAI yang sudah mau berkomitmen gitu, menyatakan komitmennya, ya udah mana gitu. Makanya saya tagih di bagian itu. Akhirnya dia juga, ya udah sebentar, saya juga bingung karena ini harus diinterogasinya seperti apa gitu. Mereka pun tidak ada mekanisme untuk interogasi pelaku itu seperti apa gitu. Akhirnya mereka memanggil dari kepolisian sekitar gitu ya, ini dari Polsek Ciamis. Baik. Gitu. Polsek Ciamis dihadirkan 2 orang pada saat itu. Langsung menginterogasi pelaku bersama pihak dari stasiun dan akhirnya mengakui juga gitu. Akhirnya mengakui bahwa memang melakukan pelecehan seksual kepada Mbak Isfi ya? Perekaman gitu. Baik. Makanya ke saya tuh bilangnya gini, Bu udah mengakui katanya, ya udah sok silakan ditindak tegas gimana. Saya tanya motifnya pun, kamu kok bisa sih kayak gitu? Ya si pelakunya tuh tetap ya pokoknya saya salah gitu, dengan tidak ada sedikit pun rasa bersalah dan apa ya saya salah aja gitu. Ya gitu yang kecewakan pada saat itu tidak ada pendampingan perempuan gitu. Tidak ada pendampingan dari polisi, perempuan. Pendampingan perempuan, dari pihak stasiun tidak ada pendampingan perempuan. Di situ saya lihat baru sendiri perempuan. Oke. Mbak Isfi, yang pertama luar biasa Anda bisa melakukan hal itu di tengah masih shock ya. Begitu ya, masih shock lalu kemudian menyerahkan, belum sempat memproses shocknya tadi atau traumanya tadi, harus langsung melanjutkan proses ke kepolisian ya dengan sedikit direction atau arahan itu. Oke. Kita akan sambung lagi Mbak Isfi. Ini terjawab ya, dari kasus ini pun aparat bingung sistem apa yang harus diberikan atau dijalankan SOP-nya kalau kejadian pelecehan seksual di ruang publik. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.